Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat datang kembali di program Go Sharing Live dari kanal YouTube Go Bogor Online Service. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu Saudara. Karena itu perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ira, kebetulan sudah bersuami dan menjelang jadi ibu 2 anak. Saat ini saya mau sharing sesuatu yang Tuhan secara pribadi sedang ajarkan kepada saya. Saya berdoa supaya hal ini pun dapat memberkati Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton tayangan ini. Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, Saudara, saat ini puji Tuhan saya sedang hamil anak kedua. Namun sejujurnya di awal-awal kehamilan saya tidak sepenuhnya bersyukur atas kehamilan ini. Bahkan sempat terucap dari mulut saya, coba aja saya tidak hamil. Latar belakangnya seperti ini, Saudara. Saya terkonfirmasi hamil saat COVID-19 baru-baru saja melanda Indonesia. Kondisi atau kebijakan lockdown atau di Indonesia disebut PSBB saat itu baru-baru saja diberlakukan. Dan kalau kita ingat-ingat saat itu, Saudara, seketika segala sesuatunya berubah. Secara pribadi, hal yang paling saya takutkan adalah perubahan di sisi finansial. Karena kami punya pengeluaran rutin dan karena COVID-19 ini pun ada beberapa hal yang perlu kami support. Jadi hal itu cukup menjadi pemikiran bagi saya. Tapi Tuhan proses justru. Tuhan bawa saya ke dalam satu kondisi di mana saat itu saya ada di dalam kondisi minim penghasilan. Bahkan sempat ada opsi tanpa penghasilan di bulan selanjutnya. Dan saat itu kalau dibilang stres, iya saya stres. Karena itulah saya sempat terucap dari mulut saya, coba aja saya nggak hamil. Kalau saya nggak hamil, saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu. Atau justru saya bisa terima penawaran dari teman saya yang notabene pasti penghasilannya lebih tetap. Tapi kalau saya hamil, mana mungkin? Kemudian nanti gimana saya lahiran, gimana dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan banyak hal lain yang tiba-tiba muncul di otak saya. Tapi kembali lagi, puji Tuhan, saya dan suami saat itu masih eling. Kita waktu itu sepakat ngobrol berdua untuk tetap komit beriman sama Tuhan, pegang iman kita sama Tuhan, dan jalankan komitmen kita. Salah satunya adalah mesbah doa bersama setiap malam. Dan ternyata benar, Saudara, Tuhan justru menguatkan saya dari situ. Saya ingat waktu itu seakan-akan firman Tuhan saat itu terasa pas sekali buat saya. Seakan-akan itu memang membuat saya. Saya mau ajak Saudara untuk kembali buka firman Tuhan di mesbah doa saat itu. Judul perikopnya, Saudara, adalah bersyukur di tengah tantangan hidup. Lagu pengantar firmannya saat itu adalah Ku Bersyukur Bapa. Lagu itu bukan lagu yang sulit, Saudara, karena lagu itu sering kami nyanyikan dan liriknya pun mudah karena diulang-ulang terus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, diulang lagi, Saudara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tapi saat itu waktu saya nyanyi lagu itu kok susah gampang ya lagu ini. Rasanya berat buat saya menyanyikan lagu ini. Dan kalau kita masuk ke pengantar firmannya, dikatakan waktu itu memang bukan perkara yang mudah untuk bersyukur di tengah masalah. Namun Paulus mampu bersyukur dalam segala keadaan. Ia tetap mengucapkan syukur meskipun saat itu ia di dalam penjara. Saat saya baca ini, saya langsung tepuk jidat gitu, Saudara.
Paulus dalam kondisinya saat itu di dalam penjara untuk sesuatu hal yang baik saja dia masih bisa mengucap syukur. Dan rasanya saya dengar atau baca firman ini tuh bukan 1-2 kali, apalagi kita yang udah lama jadi Kristen. Tapi kok dari kemarin gak mudeng-mudeng ya di otak. Dan kalau kita lanjutin lagi, penerapan di dalam saat teduh saat itu katakan, Paulus melatih dirinya sedemikian rupa untuk bersyukur meskipun dalam permasalahan. Saat itu saya sadar saudara, yang Tuhan mau adalah saya bersyukur. Yang Tuhan mau adalah sesimpel saya bilang terima kasih Tuhan. Untuk apapun yang Tuhan percayakan bagi saya. Kenapa harus berterima kasih? Paling enggak, Tuhan masih ada bareng-bareng sama saya. Tuhan menyertai saya. Saya tuh gak sendiri gitu loh saudara. Saat itu saya terbayang satu ilustrasi. Saya sedang berjalan di satu trotoar. Kemudian tiba-tiba dari belakang saya ada ibu-ibu yang berjalan buru-buru gitulah kira-kira. Kemudian menabrak saya sehingga saya hampir terjatuh. Dan seketika itu juga ada tangan Tuhan yang tiba-tiba pegang saya. Sehingga saya tidak jadi terjatuh. Kalau dalam dunia nyata saudara, normalnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, maki-maki ibu-ibu yang tadi tabrak saya, padahal ibu-ibunya juga udah gak tahu ada di mana. Atau yang kedua, berterima kasih sama orang yang sudah bantu saya, yang udah pegang tangan saya, kemudian saya pegang tangan dia balik untuk saya bisa berdiri sehingga saya bisa maju berjalan. Karena gak mungkin juga saya ada di dalam trotoar itu terus-terusan ya kan. Saya mau ajak saudara untuk kita sama-sama refleksikan diri mana yang paling sering, mana yang lebih dulu, lebih sering kita lakukan. Maki-maki ibu-ibu yang tadi, maki-maki kondisi, atau justru bilang terima kasih Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk kita sama-sama belajar berpikir positif. Hanya mulai dengan kata-kata terima kasih Tuhan. Saat kita bilang terima kasih Tuhan, tandanya kita membuat otak kita sadar bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu menyertai kita. Sehingga itu yang membuat kita jadi lebih kuat. Kita jadi mampu bangkit dan mampu berjalan. Mengutip salah satu statement dari buku Words Can Change Your Brain, kata-kata dapat mengubah otak. Kata positif dan kata negatif membawa dampak berbeda pada fungsi otak. Kata positif mendorong pusat motivasi di otak untuk melakukan tindakan yang positif juga pastinya. Dan ternyata saudara, firman Tuhan pun mengingatkan hal yang sama tentang hal ini kepada kita. Kita sama-sama buka ya. Di Amsal 21 ayat 23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara dirinya daripada kesukaran. Dan Yakobus 3 ayat 5 pun ingatkan hal yang sama. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Jadi persis seperti yang Amsal katakan, siapa bodoh bicaranya, ia akan jatuh. Semenjak saya tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas kehidupan saya bertobat saat itu. Saya minta ampun sama Tuhan, saya juga minta maaf sama baby yang Tuhan percayakan bagi saya untuk setiap kata sia-sia yang keluar dari mulut saya. Saya memilih saat itu untuk berkata terima kasih Tuhan, saya memilih untuk pegang tangan Tuhan supaya saya bisa bangkit dan saya bisa maju. Saya cuma bilang sama Tuhan, Bapak Engkau Immanuel, Engkau ada bersama-sama dengan saya kerjakan bagian saya, dan selebihnya urusan Tuhan. Dan benar saudara, saat itu Tuhan pimpin jalan dan bukakan jalannya bagi saya.
Saat itu saya ingat ada teman dari suami saya yang kemudian call, kemudian ajak untuk ikut bisnisnya mereka. Kemudian ada kesempatan juga untuk kami, saya dan suami, membuka usaha baru dengan modal dari keuntungan dari bisnis yang pertama. Jadi semacam Tuhan sudah atur gitu saudara. Kemudian dari teman saya juga yang telepon saya untuk tawarkan project-project freelance gitu. Kemudian di tempat kerja saya yang saat ini tiba-tiba ada klien yang tahu-tahu datang, yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya, dan banyak hal-hal dan pertolongan-pertolongan yang Tuhan lakukan gitu bagi kehidupan saya. Secara manusia saat itu saya sempat berpikir, tapi kok ya lebih berat ya, tapi kok lebih banyak ya yang dikerjain gitu. Tapi itu bagian kita saudara. Berjalan maju, melangkah maju, itu tuh bagiannya kita. Bagiannya Tuhan yang menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan. Dan saat itu saya bersyukur, saya ambil keputusan untuk bersyukur. Karena saya yakin kalau saat itu saya tidak ambil keputusan untuk bersyukur, saya tidak confess hal yang positif atas keadaan saya saat itu, saya pasti tidak ada dalam fase ini. Ingat saudara, kita adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita tidak bisa merubah apapun yang terjadi atas kita, tapi kita bisa mengontrol apa yang menjadi respon kita terhadap hal tersebut. Jadi jangan pernah berpikir, kok favor Tuhan gak ada ya? Kok dia dapat favor Tuhan, saya gak dapet deh. Karena pada keadaan yang sebenarnya, favor Tuhan ada, tangan Tuhan ada. Tuhan sediakan favor yang sama bagi kita. Baik atau tidak berbuat baiknya kita tidak mempengaruhi tangan Tuhan. Tangan Tuhan tetap ada. Tapi masalahnya maukah kita sadarkan diri kita, kemudian bersyukur dan memegang tangan Tuhan yang kuat sehingga kita mampu berdiri dan mampu berjalan maju. Saya sendiri tidak tahu apa yang saudara saat ini sedang alami. Kalau saudara saat ini justru tidak mengalami hal apa-apa, justru yang pandemi ini membawa hal yang positif bagi saudara, justru banyak me time, banyak waktu dengan family, kondisi keuangan baik-baik aja, kondisi sosial baik-baik aja, dan semua kondisi baik, bersyukurlah saudara. Karena mungkin banyak orang yang memimpikan hal yang sama seperti yang saudara alami saat ini. Tapi kalaupun saat ini saudara sedang mengalami hal yang sama dengan saya, atau justru hal yang lebih berat, saya cuma mau encourage saudara bahwa Tuhan yang sama yang menolong saya, Tuhan itu pun yang akan menolong saudara. Kalau justru apa yang Tuhan percayakan kepada saudara saat ini prosesnya jauh lebih berat, percayalah saudara. Justru Tuhan nilai bahwa kapasitas saudara jauh lebih besar dari saya, dan percayalah Tuhan pasti akan lakukan hal yang jauh lebih besar atas saudara. Tinggal pilihan kita untuk kita mau sadarkan diri kita, sadarkan otak kita, kita mau bersyukur, bilang terima kasih Tuhan. Mulai dari kata terima kasih Tuhan. Dari situ kita tahu, kita sadar, kita bikin otak kita sadar bahwa Tuhan ada, Tuhan Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia yang akan mengangkat kita dan memampukan kita berjalan maju. Sebelum saya mengakhiri sharing saya hari ini, saudara, izinkan saya mengutip doa Paulus bagi saudara. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji Tuhan saudara. Demikian sharing saya hari ini. Saya berharap sharing saya hari ini dapat membuat kita sama-sama semakin bertumbuh dalam iman, semakin percaya bahwa Ia adalah Immanuel, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita.
Jangan lupa terus saksikan Go Sharing Live setiap hari Rabu jam 10 pagi di channel YouTube Go Bogor Online Service. Mari kita sama-sama membangun iman kita semakin kuat, bertumbuh semakin kuat di dalam pengetahuan akan Kristus. Selamat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati.